Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Dila dengan mata pelajaran Al-Islam. Anak-anak, minggu lalu kalian belajar surat Al-Fatihah. Sudah tahu semuanya apa arti Al-Fatihah. Nah, untuk minggu ini kalian akan belajar surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Sebelum ke materi, kita baca dulu yuk suratnya bersama-sama biar kalian hafal semua. Kita baca dulu ya, mulai surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selanjutnya surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan yang terakhir surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi 3 surat sudah kita baca ya. Nah, habis ini Ustazah akan menerangkan. Jangan lupa disimak ya di video selanjutnya. Baik anak-anak, selanjutnya Ustazah akan menerangkan satu persatu tentang materi. Yang pertama yaitu surat An-Nas, yang kedua surat Al-Falaq, dan yang ketiga surat Al-Ikhlas. Untuk yang pertama dimulai dari surat An-Nas. Oke, surat An-Nas. An-Nas sendiri itu artinya manusia. Jadi An-Nas itu artinya manusia. Kemudian surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah. Karena itu tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Kemudian isi dari surat An-Nas ialah permohonan dan perlindungan hanya kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan perlindungan dan penjagaan bagi makhluknya. Nah, itu isi dari surat An-Nas atau isi kandungannya dari surat An-Nas. Jadi kita boleh berlindung hanya kepada Allah. Kemudian terjemahan surat An-Nas yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, malikin nas, artinya raja manusia. Yang ketiga, ilahin nas, sembahan manusia. Yang keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Kemudian yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dan yang terakhir, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Itu terjemahan dari surat An-Nas. Nah, baik anak-anak, selanjutnya tentang surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq diturunkan di kota Mekah. Isi kandungan surat Al-Falaq ialah menjelaskan agar manusia selalu mohon perlindungan kepada Allah. Jadi kita selalu berlindung itu hanya kepada Allah.
Dan surat Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat. Baik anak-anak, selanjutnya terjemahan dari surat Al-Falaq. Mulai dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul atau benda sihir seperti jimat. Ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ayat yang terakhir artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Jangan lupa dihafalkan ya anak-anak untuk arti dari surat Al-Falaq. Nah, berikutnya tentang surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya keesaan Allah. Esa itu artinya satu. Jadi kata esa artinya satu. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Jadi tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Isi dari surat Al-Ikhlas itu adalah berisi tentang pesan iman kepada Allah yang Maha Esa. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi, hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Selanjutnya terjemahan Quran surat Al-Ikhlas. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus somad. Yang kedua, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi kita hanya bergantung kepada Allah. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, itu adalah terjemahan. Anak-anak, selesai pelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat, sehat selalu, dan jangan lupa tugas dari Ustazah Dila nanti dikirim ya. Oke? Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.